Jagur, selamat datang di channel LDS School. Semua bisa jadi guru. Bersama Bulat kita TTS. Agar berkah, sebelum dimulai, baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di metode penelitian pendidikan resum buku karya Prof. Dr. Sugiono. Kalau part 1 kita sudah membahas bab 1 sampai dengan bab 5, kali ini kita akan membahas mulai dari bab 6 sampai dengan bab 11. Ini dia. Nah, ini dia bukunya. Oke, langsung saja kita masuk bab ke-6, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, skala pengukuran. Dalam pengumpulan data di lapangan atau kita sebut dengan data primer, tentu akan membutuhkan instrumen penelitian. Nah, untuk membuatnya, peneliti harus memperhatikan skala pengukurannya. Nah, jadi kan dalam penelitian data, kita akan mendapatkan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, bila mana kalau datanya itu kualitatif, maka kita harus membutuhkan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk mengukur sikap, sehingga nanti sikap itu bisa diangkakan seperti itu. Nah, macam-macam skala pengukurannya nih ada 4. Yang pertama adalah skala Likert, yang kedua skala Guttman, yang ketiga skala diferensial, dan yang keempat rating scale. Nah, apa tuh? Nah, skala Likert adalah biasanya menggunakan opsi mulai dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Artinya, jawaban dari skala Likert ini ada gradasi dari yang sangat positif sampai dengan yang sangat negatif. Nah, instrumen penelitian yang menggunakan skala ini juga dapat dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Nah, dalam skala Likert ini kan digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Tadi sudah dijelaskan bahwa jawaban dari skala ini adalah kan gradasi ya, mulai dari yang sangat positif sampai dengan yang sangat negatif. Contoh jawabannya misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Atau bisa juga dengan kalimat selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, dalam skala ini jawaban tersebut itu diberikan skor. Mungkin skornya untuk yang paling atas atau paling tinggi itu kita kasih 5 untuk yang sangat positif. Kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah, semakin turun hingga sampai yang sangat negatif kita beri skor 1, misalnya seperti itu. Yang kedua, skala Guttman. Nah, biasanya menggunakan opsi jawaban hanya 2 yang bersifat tegas. Kalau enggak iya, tidak. Kalau enggak setuju atau tidak setuju, atau intinya negatif atau positif. Nah, dalam skala ini kita hanya mendapatkan 2 data interval ya. Beda dengan skala Likert, kita akan mendapatkan data intervalnya itu bergradasinya agak panjang karena opsi jawabannya juga banyak begitu. Misalnya kalau di skala Guttman ini setuju kita kasih angka 1 atau skor 1, kemudian yang tidak setuju kita kasih angka atau kita kasih skor 0. Yang ketiga, skala diferensial. Nah, skala ini tidak menggunakan opsi checklist ataupun pilihan ganda, tetapi dalam data ini tersusun dalam satu garis kontinum. Misalnya yang kanan bisa sangat positif dan yang kiri bisa sangat negatif, atau sebaliknya. Jadi angka-angkanya itu di dalam garis kontinum. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ke yang keempat adalah rating scale. Nah, data yang diterima oleh peneliti yaitu data mentah berupa angka, kemudian baru ditafsirkan. Nah, jadi intinya di sini adalah dari data kuantitatif menuju data kualitatif. Beda dengan skala-skala sebelumnya yang kita bahas, yaitu dari kata-kata dulu baru ke angka. Kalau yang ini beda, dari angka dulu baru ke kata-kata begitu. Rating scale ini lebih fleksibel karena tidak hanya untuk mengukur sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Contohnya status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, kemudian proses kegiatan dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita menuju ke instrumen penelitian, yaitu
suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Misalnya saja fenomena alam panas kita ukur dengan kalorimeter, suhu dengan termometer, panjang dengan mistar, berat dengan timbangan. Nah, begitu juga dengan fenomena sosial dapat kita ukur juga. Misalnya dalam bidang pendidikan ada NAK, yaitu digunakan untuk mengukur sikap atau IQ. Nah, walaupun instrumen-instrumen dalam fenomena sosial ini ada beberapa yang sudah ditetapkan, tetapi sulit untuk dicari, di mana harus dicari dan apakah bisa dibeli atau tidak gitu loh. Jadi, selain itu, instrumen-instrumen dalam bidang sosial walaupun telah teruji validitasnya atau analisis rehabilitasnya, tetapi bila digunakan untuk tempat lain itu belum tentu dapat valid dan dapat reliable lagi, karena gejala fenomena sosial ini cepat berubah dan sulit dicari kesamaannya, sehingga ini yang menyebabkan menjadi tidak valid dan reliable lagi. Nah, untuk jumlah instrumennya atau alat yang digunakan untuk mengukur ini tergantung pada jumlah variabel. Jadi kalau variabelnya itu banyak, otomatis instrumen yang digunakan juga akan banyak. Oke, selanjutnya kita menuju ke cara menyusun instrumen. Nah, instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya dalam bidang pendidikan yang sudah baku ini sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Nah, bertolak dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Nah, untuk mempermudah, maka kita akan membutuhkan sebuah matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Begitu, jadi udah ada kisi-kisinya sih sebetulnya untuk menentukan ini indikator dan juga butir-butirnya. Nah, untuk dapat menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti yaitu diberikan wawasan yang luas, mendalam tentang variabel yang akan diteliti dan teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya dengan banyak-banyak membaca referensi seperti buku, jurnal, membaca hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 7, teknik pengumpulan data. Ada 3 ya. Mulai dari yang pertama yaitu wawancara atau interview. Nah, cara ini digunakan untuk mendalami responden dengan lingkup yang sedikit dan dapat dilakukan secara tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara ini dibedakan menjadi 2, yaitu secara terstruktur dan tidak terstruktur. Apa bedanya? Jadi, secara terstruktur itu yaitu peneliti atau pengumpul data telah mengetahui informasi yang akan diperoleh, atau kata lainnya itu memprediksi gitu ya, dengan memberikan pertanyaan dan juga alternatif jawabannya. Sedangkan yang tidak struktur berarti wawancara itu bebas, yang tidak digunakan pedoman wawancara secara rinci begitu, namun lebih kepada garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu dilakukan dengan cara tertulis baik pertanyaan maupun pernyataan yang bisa dikirim langsung maupun dengan media begitu ya, karena kita kan juga kadang-kadang dapat broadcastan tentang suruh ngisi dong angket-angket. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, memiliki prinsip dalam penulisannya. Yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Yaitu apa? Kalau bentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus disusun dalam skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti gitu. Jadi, pertanyaan itu harus mencukupi apa-apa poin-poin yang dibutuhkan begitu. Kemudian dalam bahasa yang digunakan, ini harus sesuai dengan kemampuan bahasa responden. Misalnya tingkat responden ini hanya mampu berbahasa Indonesia, maka jangan kasih bahasa lain. Begitu. Selanjutnya yaitu dari bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan adalah ada yang tipe terbuka dan ada yang tertutup.
Nah, contohnya seperti apa? Pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini yaitu pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian. Contohnya begini, bagaimanakah tanggapan Anda terhadap iklan-iklan di TV? Begitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawabannya itu singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan, begitu. Lalu pertanyaan itu juga tidak boleh mendua. Artinya mendua itu pertanyaannya itu misalnya ada dua pertanyaan. Bagaimanakah pendapat Anda tentang kualitas dan relevansi pendidikan saat ini? Kan ada dua nih, relevansi dan juga kualitas. Nah, ini disebut pertanyaan yang mendua. Nah, ini jangan sampai ada di kuesioner atau angket kita, begitu. Selanjutnya, tidak menanyakan sesuatu yang sudah lupa. Misalnya, berapakah kualitas pendidikan sekarang bila dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu? Lama banget. Jadi, jangan menanyakan sesuatu yang lama banget atau yang kira-kira tuh responden tuh lupa, begitu. Selanjutnya, pertanyaan tidak mengiring, yaitu pertanyaan dalam angka sebaiknya juga tidak mengiring ke jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah prestasi belajar Anda selama di sekolah dulu? Tentu jawabannya akan cenderung menjawab baik. Kemudian, bagaimanakah prestasi kerja Anda selama 1 tahun terakhir? Jawabannya tentu akan cenderung baik. Nah, jangan sampai pertanyaan itu terlalu mengiring gitu ya, pertanyaan yang mengiring. Kemudian, panjang pertanyaan nih, pernah juga nih ya kan dapat broadcastan dari teman suruh ngisi kuesioner. Nah, pertanyaan itu panjang banget, otomatis nanti akan membuat jenuh responden, begitu. Kemudian selanjutnya adalah urutan pertanyaan. Nah, jadi urutan pertanyaan ini juga berpengaruh pada saat pembuatan kuesioner. Jadi urutan pertanyaan itu bisa diselang-seling gitu ya, ada yang pakem, ada yang berat, ada yang ringan. Jadi berat ringan tuh maksudnya ada yang susah, ada yang gampang. Jadi biar responden ini tidak jenuh dan malas untuk mengisi kuesioner. Nah, selanjutnya adalah prinsip pengukurannya ini harus diperhatikan, yaitu valid dan reliable. Karena apabila instrumen yang digunakan itu tidak valid dan tidak reliable, tentu akan menghasilkan data yang tidak valid dan tidak reliable. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk memperhatikan penampilan fisik angket. Jangan sampai angket kita ini tidak menarik dengan penampilan yang lusuh, kucel, ya, tidak ada warnanya mungkin. Nah, bisa dengan warna atau kertas yang bagus, atau misalnya kalau tidak dicetak ya dengan penampilan atau desain yang menggugah selera untuk membaca. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, pada teknik ini menggali data tidak sebatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Nah, teknik pengumpulan data ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan bila responden yang diamati ini tidak terlalu besar. Nah, data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu lebih lengkap dan tajam. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan atau berperan serta dan non-partisipan atau tidak berperan serta. Nah, partisipan atau berperan serta ini yaitu data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam karena peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati sebagai sumber data penelitian. Sedangkan non-partisipan, peneliti hanya sebagai pengamat atau pengamat independen, kemudian mendapatkan data yang mendalam tetapi tidak sampai pada tingkat makna. Nah, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur yaitu artinya bahwa observasi itu telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Begitu. Sedangkan observasi tidak terstruktur yaitu
observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 8, yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau sumber data ini terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan ya untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul itu dengan apa adanya. Apa adanya artinya tanpa menggeneralisasikan, begitu ya. Tetapi jika ingin menggunakan sampel, bisa juga menggunakan analisis ini maupun inferensial. Jika ingin menggunakan analisis deskriptif, maka data sampel ini tidak digeneralisasikan ke populasi. Nah, jadi kalau misalnya ingin digeneralisasikan berarti jangan pakai yang deskriptif, tapi pakai yang inferensial. Begitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang inferensial ya. Nah, sering juga data ini disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas ya, atau peluang begitu. Sehingga kesimpulan dari data sampel yang diberlakukan untuk populasi mempunyai peluang kesalahan dan peluang kebenaran, dan itu dinyatakan dalam prosentase. Nah, peluang kesalahan dan kebenaran ini disebut dengan taraf signifikasi. Teknik ini cocok untuk sampel yang diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengumpulan sampelnya secara random. Nah, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Nah, apa nih bedanya? Ya, statistik parametris yaitu menguji ukuran populasi melalui data sampel dan populasi berdistribusi normal. Biasa digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Nah, sedangkan statistik non-parametris yaitu data populasi bebas distribusi, artinya tidak harus berdistribusi normal. Bisa digunakan untuk data nominal maupun ordinal. Penggunaan data statistik parametris maupun statistik non-parametris ini digunakan untuk analisis data khususnya untuk pengujian hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis. Untuk macam data kita sudah pelajari bersama ya, di bab 1 ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan untuk bentuk hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hipotesis deskriptif, 2. Hipotesis komparatif, 3. Hipotesis asosiatif. Nah, untuk yang pertama, hipotesis deskriptif ini bisa diuji dengan statistik parametris maupun statistik non-parametris seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, untuk di hipotesis komparatif yaitu dugaan ada tidaknya sih perbedaan secara signifikan antara dua kelompok atau lebih. Nah, untuk yang ketiga, hipotesis asosiatif yaitu dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Nah, oke, selanjutnya adalah tabel 8.1 penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Nah, ini kayak rumusnya gitu ya. Cara bacanya kalian dari tabel yang berwarna merah ke warna-warni. Kemudian kita baca yang tengahnya. Contohnya gini nih. Untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, bila datanya nominal, maka digunakan teknik ya benar, yaitu binominal dan C kuadrat 1 sampel. Nah, oke, contoh lagi cara bacanya misalnya untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik ya benar, McNemar. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa baca dengan teknik seperti itu ya. Bisa di screenshot juga. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh dari judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik analisis data yang digunakan dalam satu variabel independen. Yang bisa dibaca ya.
Nah, untuk selanjutnya contoh 2 yaitu judul penelitian, rumusan masalah hipotesis dan teknik statistik yang digunakan dua variabel independen. Bisa di screenshot, lalu di zoom atau bisa buka juga di grupnya ya, ada file PDF. Untuk selanjutnya yaitu contoh yang ketiga yaitu judul penelitian eksperimen. Judulnya adalah pengaruh pembelajaran berbasis internet terhadap kreativitas siswa SMP di Merapi. Nah, ini menggunakan Ature eksperimen design yang terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana pengambilan dilakukan secara random atau acak ya. Pada keberikutnya sebagai berikut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, dalam populasi ini kita pecah menjadi 2, kemudian kita tes, ya, post test. Kemudian kelompok yang background pink diberikan perlakuan yaitu pembelajaran internet, sedangkan kelompok yang background biru ini tidak diberikan perlakuan. Ya, sehingga menghasilkan untuk yang dites ini menjadi yang hijau ini, kotak hijau, dan yang tidak dites menjadi yang kotak oranye ini. Ya. Kita tandai dengan O2 dan O4. Jadi, bila O2 itu lebih besar daripada O4, maka pembelajaran internet ini berpengaruh positif karena ada dampaknya begitu ya. Kemudian apabila O2 ini lebih kecil daripada O4, maka pembelajaran internet berpengaruh negatif. Nggak tambah pintar kok malah tambah nggak tahu kayak gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya masih di bab 8 yaitu konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengertian ini adalah makna hipotesis dalam penelitian. Sedangkan makna hipotesis dalam statistik adalah pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data sampel atau statistik, begitu. Jadi singkatnya, makna hipotesis di sini adalah taksiran keadaan populasi melalui sampel. Nah, dalam statistik yang diuji adalah kan hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada bedanya antara parameter dengan statistik. Jadi podo antarane parameter dan statistik. Nah, kemudian hipotesis nol ini dinotasikan sebagai HO yang memiliki lawan yaitu hipotesis alternatif yang memiliki notasi yaitu HA. Dalam konsep pengujian hipotesis ada 3 yaitu taraf kesalahan, 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis, kemudian macam pengujian hipotesis yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu taraf kesalahan. Seperti yang telah kita kemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Nah, di sini dibagi menjadi 2 yaitu a point estimate dan interval estimate. Apa itu? Nah, jadi a point estimate atau titik taksiran yaitu hanya satu titik taksiran. Sedangkan interval estimate adalah taksiran interval. Artinya suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval. Jadi nggak cuma satu titik saja. Nah, kalau tahu bingung, jadi kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. A point estimate, contohnya misalnya saya menaksir bahwa daya tahan belajar murid di Indonesia adalah 10 jam per hari, titik. Jadi cuma satu poin aja gitu loh yang menaksir. Sedangkan untuk contoh yang interval estimate, yaitu saya menaksir bahwa daya tahan belajar murid Indonesia adalah 8-12 jam per hari. Atau saya menaksir bahwa daya tahan belajar murid Indonesia itu antara 6-14 jam per hari. Begitu. Nah, dalam menaksir parameter populasi yang menggunakan nilai tunggal atau point estimate akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan interval estimate gitu ya. Nah, menaksir daya tahan belajar murid Indonesia 10 jam per hari akan mempunyai kesalahan lebih besar dibandingkan dengan nilai taksiran 8-12 jam. Begitu. Sama halnya dengan 8-12 jam ini akan memiliki nilai kesalahan lebih tinggi dibandingkan dengan menaksir antara 6-14 jam per hari. Jadi intinya makin besar interval taksirannya maka semakin kecil kesalahannya.
Nah, biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ini ditetapkan terlebih dahulu yang digunakan dengan 5% atau 1%. Nah, daerah taksiran dan kesalahannya ini dapat digambarkan seperti gambar ini. Nah, jadi gambar ini bisa disimpulkan bahwa makin kecil taraf kesalahan yang ditetapkan, maka interval estimate-nya semakin lebar. Nah, sehingga tingkat ketelitian taksiran ini justru semakin rendah. Lanjut pada konsep dasar pengujian hipotesis yang kedua, yaitu dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Dua kesalahan tersebut, yang pertama adalah kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar, yang harusnya diterima malah ditolak gitu ya. Dan kesalahan ini disebut dengan alfa. Sedangkan kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, harusnya ditolak malah diterima gitu. Jadi kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Nah, di situ udah ada tabelnya ya, dan cara membacanya adalah di bawahnya. Nah, untuk selanjutnya adalah konsep dasar pengujian hipotesis yang ketiga, yaitu macam pengujian hipotesis. Macamnya ada 3, Cagur. Yang pertama adalah uji dua pihak atau two-tile. Yang kedua adalah uji pihak kanan atau one-tile, dan yang ketiga adalah uji pihak kiri atau one-tile juga. Nah, jadi jenis uji mana yang akan dipakai tergantung pada bunyi kalimat hipotesisnya. Untuk contoh pengujiannya adalah seperti ini. Ini adalah contoh untuk uji dua pihak atau two-tile test. Nah, bisa di pause dulu ya. Selanjutnya ini, uji pihak kiri. Nah, kalian juga bisa pause juga. Dan yang terakhir, untuk uji pihak kanan. Ini dia. Bisa di pause ya. Dan selanjutnya masuk bab ke-9, contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Contohnya seperti ini. Oke, kalian bisa pause dulu ya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh dari rumusan masalah dari judul di atas ya. Jadi ada rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Nah, setelah itu kita memikir hipotesis nih atau jawaban sementara dari rumusan masalah di atas. Jadi seperti ini hipotesisnya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah instrumen penelitiannya. Nah, jadi instrumen ini kita lihat pada tabel ya, jadi udah ada kisi-kisinya begitu. Nah, kemudian yang 8 adalah tabulasi data hasil penelitian. Nah, seperti ini nih data-datanya, tabulasinya ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah yang ke-9 adalah uji normalitas, dan yang ke-10 adalah teknik statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Nah, itu dia penjelasannya, kalian bisa pause dulu. Dan untuk selanjutnya ini masih nyambung dengan contoh sebelumnya, yaitu terkait gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim organisasi di SMA Widya Loka. Nah, tadi kan terdapat 3 rumusan masalah deskriptif ya, seperti di depan, yaitu seperti di pink ini. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka terlebih dahulu tentukan skor. Nah, skor yang dimaksud di sini adalah skor ideal atau kriterium, yaitu skor yang ditetapkan dengan asumsi-asumsi bahwa setiap responden ini akan menjawab skor paling tinggi pada setiap pertanyaan. Nah, untuk menjawab 3 rumusan masalah tersebut, yaitu dengan cara, nah ini nih rumusnya. Jumlah skor hasil penelitian dibagi dengan jumlah skor ideal dalam data penelitian. Jadi gini, untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, 2, dan 3 di atas, kita hitung dulu skor-skornya. Cara menentukan skornya yaitu dengan menghitung, mengkalikan ya. 4 itu kan skor tertinggi yang kita tetapkan, skor tertingginya mau berapa. Kemudian dikali dengan jumlah butir instrumen pada gaya kepemimpinan. Ya, kalau gayanya situasi kepemimpinan berarti ya butirnya berapa. Kalau misalnya iklim organisasi ya butirnya berapa. Nah, ini beda-beda. Kemudian dikalikan dengan jumlah responden. Kalau ini sama ya, antara gaya, situasi, dan iklim, jumlah respondennya sama. Nah, jadi diperoleh untuk
Skor ideal gaya kepemimpinan yaitu 4 kali 18 kali 44, yaitu 3168. Sedangkan skor ideal situasi kepemimpinan yaitu 4 kali 18 kali 44 sama dengan 3168. Kebetulan ini sama. Kemudian yang terakhir adalah skor ideal iklim organisasi SMA, yaitu 4 kali 14. Kenapa 14? Karena jumlah butir instrumen pada iklim organisasi hanya 14 dikali 44. Nah, jadi dihasilkan 2464. Nah, jadi kita udah ketemu nih skor idealnya dari gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim organisasi SMA. Selanjutnya, kita hitung skor dari hasil penelitian. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan dan dimasukkan ke dalam rumusnya. Tadi rumusnya apa? Ya benar, jumlah skor hasil penelitian dibagi jumlah skor ideal dalam data penelitian. Nah, jadi jawaban untuk rumusan masalah deskriptifnya seperti yang di blok hijau. Nah, gitu. Dan kesimpulannya adalah di masih di poin 10, yaitu teknik statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Nah, ini dia rumus-rumusnya. Oke, kita masuk ke bab 10. Menyusun proposal penelitian. Nah, dalam menyusun proposal penelitian kuantitatif, yang pertama kita adalah membuat judul penelitian. Judul penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian survei dan metode penelitian eksperimen. Untuk metode penelitian survei ada 5 jenis judul. Yang pertama adalah deskriptif, komparatif, asosiatif, dan juga struktural. Untuk yang metode penelitian eksperimen ada satu, yaitu eksperimen. Oke, kita jabarkan satu-satu ya, mulai dari yang penelitian deskriptif. Nah, jadi judul ini dikembangkan dari rumusan masalah deskriptif tentunya. Nah, rumusan masalah yang menanyakan nilai variabel yang bersifat mandiri. Apa itu yang mandiri? Yaitu variabel yang tidak dibandingkan atau tidak dibuat hubungan. Jadi bisa kita analogikan seperti variabel yang bersifat jomblo gitu. Jadi dia itu nggak ada yang dibandingkan gitu ya, nggak ada dibuat hubungan kayak gitu. Nah, contoh judulnya ini prestasi belajar murid SMA di Kabupaten Magelang. Dan contoh yang kedua, kinerja guru dan kinerja sekolah di Kota Temanggung. Nah, contoh yang pertama adalah contoh deskriptif satu variabel. Variabelnya adalah prestasi belajar. Kemudian yang kedua adalah contoh deskriptif dengan dua variabel. Variabelnya adalah kinerja guru dan kinerja sekolah. Selanjutnya kita menuju ke judul penelitian komparatif. Nah, judul komparatif ini tentu dikembangkan dari rumusan masalah yang komparatif. Judul ini bersirikan membandingkan nilai variabel mandiri pada sampel yang berbeda. Bahasa kita ya, nilai variabel yang bersifat jomblo ini dibandingkan dengan sampel yang bisa lebih gitu ya, dari satu. Nah, contohnya adalah yang pertama, membandingkan kinerja sekolah A dan sekolah B, perbandingan sekolah A dan sekolah B. Jadi yang menjadi variabel mandirinya adalah kinerja sekolah. Sampel yang berbedanya adalah sekolah A dan sekolah B. Untuk contoh yang kedua adalah studi komparatif kerajinan belajar dan prestasi murid SMK Dwi dan SMK Suryani. Maka yang menjadi variabel mandirinya adalah studi komparatif kerajinan belajar dan prestasi belajar, itu variabel mandirinya. Kemudian sampel yang berbedanya adalah murid SMK Dwi dan murid SMK Suryani. Yang ketiga, judul penelitian asosiatif. Jadi judul penelitian asosiatif dikembangkan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif, yaitu menanyakan dua variabel atau lebih. Sebelum dibuat rumusan masalah asosiatif, perlu dibuat dulu yaitu rumusan masalah deskriptif. Bentuk hubungan ada tiga, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, dan hubungan sebab akibat. Namun dengan hubungan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi. Contoh judul penelitiannya adalah menggunakan kata hubungan atau korelasi. Contohnya seperti ini. Hubungan antara nilai mata kuliah matematika dengan nilai bahasa Inggris pada mahasiswa Universitas Buana. Nah, contoh rumusan masalahnya seperti ini. Ini pertama kita tentukan dulu rumusan masalah deskriptif. Contohnya pada poin A dan poin B. Kemudian baru kita bisa membuat rumusan masalah yang asosiatif, yaitu pada poin C.
silahkan dipahami ya. Nah, untuk yang kedua adalah hubungan kasual. Hubungan ini adalah adanya sebab dan akibat. Yang menjadi sebab adalah variabel independen dan yang menjadi akibat adalah variabel dependen. Nah, dari hubungan sebab akibat ini dapat digunakan untuk memprediksi. Contoh judul penelitiannya adalah diawali dengan kata pengaruh. Contohnya, pengaruh kinerja guru terhadap hasil belajar siswa SMK di Kabupaten Purworejo. Untuk yang ketiga adalah hubungan resiprokal, yaitu hubungan interaktif atau saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik. Dan di sini yang sebagai variabel dependen dan independennya itu tidak tahu pasti yang mana. Contohnya adalah variabel bodoh dan miskin, kaya dan pandai. Nah, dalam kasus tertentu bisa merupakan hubungan resiprokal. Orang yang bodoh tidak dapat bekerja dengan baik sehingga penghasilan rendah. Karena penghasilan rendah maka menjadi miskin. Kemudian karena miskin maka tidak dapat sekolah sehingga menjadi orang yang bodoh. Untuk judul penelitiannya bisa seperti ini. Hubungan resiprokal antara motivasi dengan prestasi belajar murid SD Impres Kecamatan Temanggung. Nah, pertama kita harus bikin dulu ya rumusan masalah yang deskriptif seperti contoh yang sebelumnya, slide sebelumnya. Kemudian setelah itu baru kita bisa membuat pengaruhnya ya, atau yang menjadi resiprokalnya. Contohnya adalah seberapa tinggi motivasi belajar siswa di SD Impres gitu ya. Kemudian yang kedua adalah seberapa tinggi prestasi belajar siswa di SD Impres. Kemudian yang ketiga baru seberapa besar pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa di SD Impres, dan yang keempat adalah seberapa besar pengaruh prestasi terhadap motivasi belajar siswa di SD Impres. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke judul penelitian komparatif asosiatif. Nah, judul ini tentu dikembangkan dari rumusan masalah komparatif asosiatif. Jadi, rumusan masalah tersebut adalah pertanyaan penelitian yang menanyakan pengaruh dua variabel atau lebih pada sampel yang satu dengan sampel yang lain. Contoh judul penelitiannya adalah, ini agak typo, tolong untuk dikoreksi ya. Yang benar adalah perbedaan pengaruh biaya operasional sekolah atau BOS terhadap prestasi belajar murid sekolah dasar di desa dan di kota. Nah, di sini variabelnya adalah pengaruh BOS di desa dan pengaruh BOS di kota. Sedangkan untuk sampelnya yaitu untuk sekolah di desa dan sekolah di kota. Nah, seperti biasa sebelum kita menentukan rumusan masalah yang dituju, atau di sini rumusan masalah komparatif asosiatif, kita tentukan dulu rumusan masalah deskriptifnya. Nah, untuk selanjutnya adalah judul penelitian struktural. Jadi, judul penelitian ini berdasar pada rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan validitas struktur hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada variabel interveningnya. Nah, jadi variabel intervening adalah faktor-faktor yang secara teoritis ini mempengaruhi fenomena yang diteliti ya, tapi tidak dapat diukur dan dimanipulasi. Jadi variabel ini merupakan variabel penyela atau antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, jadi contoh judul penelitiannya adalah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja terhadap motivasi kerja dan dampak selanjutnya terhadap produktivitas kerja guru di Provinsi Jawa Timur. Nah, lanjut untuk yang terakhir adalah judul penelitian eksperimen. Jadi judul penelitian ini adalah penelitian yang menguji pengaruh perlakuan atau treatment. Nah, perlakuan ini merupakan variabel independen. Oleh karena itu judul penelitiannya adalah asosiatif kasual. Judul dibuat dengan menggunakan kata pengaruh. Contohnya adalah pengaruh media virtual pengelasan terhadap kompetensi les mahasiswa pendidikan teknik mesin UNY. Nah, itu contoh judul penelitiannya ya. Nah, itulah tadi macam-macam contoh judul penelitian ya, dari metode survei dan juga metode eksperimen. Selanjutnya kita akan membahas membuat proposal penelitian. Nah, ini dia mulai dari pendahuluan, kemudian landasan teori, prosedur penelitian, organisasi dan jadwal penelitian, dan biaya yang diperlukan. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah contoh yang sudah menggunakan judul ya. Jadi ada terlihat tuh deskripsi teorinya apa aja yang dipilih, kemudian kerangka berpikir dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu aja untuk part yang kedua. Silahkan kalian bisa lanjut ke part yang selanjutnya ya, part 3 dan selanjutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat.